Kekuatanku saat ini hampir sama dengan kekuatan Kepala Istana Wei Yang dan Kepala Istana Gai Tao. Luo Feng menjawab. Pada saat ini, hampir seluruh energinya dihabiskan untuk memahami Dao kelahiran dan kematian. Pada levelnya, dia bisa membagi pikirannya menjadi miliaran. Terutama setelah meminum inti dari 100 kesengsaraan, pemahamannya meningkat pesat, dan kecepatan berpikirnya meningkat 3000 kali lipat. Percakapan dengan penguasa Istana Yuanxiang, termasuk pemusnahan tim pengintai elit sebelumnya, hanya berdampak kurang dari 1/1000 dari energinya. Dia setara dengan Master Istana Wei Yang dan Master Istana Gai Tao, kata Master Istana Yuanxiang dengan gembira. Kekuatan seperti itu tidak cukup untuk mengubah situasi. Luo Feng tidak bersemangat sama sekali. Luo Feng, penguasa Istana Yuanxiang berkata dengan cemas, saya sudah meminta bantuan dari alam suci kegelapan. Sekelompok praktisi dari alam suci kegelapan sudah berangkat dan akan tiba dalam waktu lebih dari sehari. Yang perlu kita lakukan adalah menunda kedatangan mereka. Menghadapi pengepungan dan serangan dari makhluk hidup yang lebih rendah, alam suci Jiuhe tidak dapat memberikan dukungan. Ada dua makhluk di alam suci 9 sungai yang berada di level 2,5 level Hunyuan, tetapi mereka hanya mengirim klon mereka untuk mengambil alih. Harta karun rahasia yang paling penting ada di alam suci kegelapan, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membobol kota Yulan dari luar. Luo Feng, aku harap kamu akan menerima otoritas pembangun kota. Penguasa Istana Yuanxiang berkata, sejak aku mendirikan kota Yulan, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai penguasa kota. Aku tahu bahwa aku sangat tercemar, dan aku telah menunggu penerus yang cocok. Kaulah penerus yang cocok. Luo Feng tertegun. Wewenang pembangunan kota dialihkan kepadaku. Kekuatanku belum sepenuhnya melampaui kekuatan Master Istana Wei Yang dan anak buahnya. Luo Feng mengirim pesan, setelah perang, klon Master Istana Wei Yang akan kembali ke kota Yulan. Jangan khawatir tentang dia. Hal terpenting bagi kota Yulan sekarang adalah mempertahankannya. Penguasa Istana Yuanxiang mengirim pesan, sedangkan untukmu, kau datang ke alam suci Jiuhe. Hanya setelah 2500 zaman, kau dapat mencapai kekuatan seorang yang tercerahkan di tingkat sumber setengah murni. Bakatmu jauh lebih unggul dariku. Merupakan berkah bagi kota Yulan bahwa kau yang bertanggung jawab atas kota ini. Luo Feng, situasinya sekarang mendesak dan tidak ada waktu untuk ragu. Penguasa Istana Yuanxiang mengirim pesan dengan segera. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima wewenang dari pembangun kota. Luo Feng tidak ragu lagi. Di satu sisi, dia percaya diri dan yakin kekuatannya akan segera melampaui Master Istana Wei Yang dan yang lainnya, serta mampu menyapu bersih semua orang yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, saat ini memang merupakan momen kritis, yang menyangkut kehidupan ratusan juta praktisi di kota Yulan. Jika Anda menerima otoritas pembangun kota dan mendapatkan bantuan dari kota Yulan, Anda akan mampu mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Bagus. Penguasa Istana Yuanxiang mengirim pesan, segera atur klon untuk pergi ke daerah luar kota. Aku akan memberimu alamat terperinci. Saat kau tiba di sini, aku akan menyerahkan segel pembangunan kota kepadamu. Luo Feng tidak menyadari sampai dia menerima alamat rinci bahwa penguasa Istana Yuanxiang bersembunyi di sini. Kau harus merahasiakan masalah pengambil alihan kota Yulan. Tidak ada orang ketiga yang boleh mengetahuinya kecuali aku. Penguasa Istana Yuanxiang mengingatkannya, karena begitu berita itu bocor, para pengintai kehidupan Hunyuan tingkat rendah akan memburumu dengan segala cara. Saya mengerti. Luo Feng mengerti. Berhadapan dengan raja dan tubuh asli sang pemimpin yang bertekad membunuhnya dengan segala cara, aku tidak yakin aku bisa menahannya sekarang. Luo Feng punya pikiran. Klon terkuat yang berjaga di luar ruangan sunyi melambaikan tangannya dan menyimpan kapal Tai Sumingtong di ruangan sunyi tersebut. Pada saat ini, klon yang telah mengambil inti dari 100 kesengsaraan, telah memasuki kapal Tai Sumingtong untuk berlatih. Dengan korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah menyerang kota, aku tidak dapat mencurahkan perhatianku sepenuhnya pada latihanku. Luo Feng tidak punya pilihan selain mencurahkan sebagian perhatiannya ke banyak hal lain. Pada saat ini, ia harus ikut serta dalam mempertahankan kota. Jika dia tidak berpartisipasi, kota Yulan akan ditembus lebih cepat. Waktu yang tersisa baginya untuk mencapai terobosan dalam jalan hidup dan mati akan semakin singkat. Sekalipun dia sibuk dengan urusan luar, efisiensinya dalam pemahaman masih sangat tinggi ketika dia mengambil inti 100 kesengsaraan,
dan dia senantiasa menyempurnakan jalan kelahiran dan kematian. Panggilan. Klon terkuat pergi dengan tenang, hanya meninggalkan klon biasa dengan cadangan energi 100 kali lipat dari tubuh dewa yang sempurna. Dengan bantuan formasi dan Luo, dia masih tinggal di sini. Dengan tingkat kekuatan Luo Feng saat ini, meskipun dia adalah klon biasa, kekuatannya jauh lebih kuat dari penguasa Guifang dan yang lainnya. Dia juga memiliki formasi dan Luo, jadi kekuatannya cukup kuat. Raja, kami sedang memburu pemilik menara dan Changqing. Siapa sangka kami menemukan formasi lautan darah yang mengerikan di menara dan salah satu tim pengintai elit kami pun musnah. Tubuh asli sang pemimpin segera mengirimkan pesan. Ada 8 klon tingkat pemimpin dalam tim elit itu. Setelah klon dihancurkan, tubuh aslinya secara alami mengetahui segalanya. Penguasa formasi laut darah adalah kultivator Luo Feng. Wang langsung yakin. Sebelum melancarkan perang, mereka telah mengintai dan tentu saja telah membeli informasi terperinci yang cukup. Haruskah kita menargetkan Luo Feng dan mencari cara untuk memburunya? Tanya pemimpin itu. Tidak perlu. Mata Wang dingin. Sekarang adalah saat yang kritis. Setiap kekuatan tim pengintai kita sangat penting. Kultivator Luo Feng harus berada pada level yang sama dengan penguasa sarang serangga dan penguasa bangunan Wanying. Kultivator level ini memiliki banyak klon, dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Dengan bantuan formasi bangunan dan kekuatannya mungkin mendekati kekuatan 3 penguasa aula. Selama pengepungan, tugas kita yang paling penting sekarang adalah membunuh para tetua yang lemah itu. Tetua yang lemah lebih mudah dibunuh. Setiap kali seorang tetua meninggal, sistem pertahanan kota Yulan akan sedikit melemah. Raja memerintahkan, Luo Feng bukanlah seorang tetua, jangan sia-siakan kekuatanmu padanya. Ya. Pemimpin itu menanggapi. Berdasarkan informasi yang diketahui, membunuh Luo Feng mungkin lebih sulit daripada membunuh 20 tetua biasa. Selain lebih dari 300 tetua, kota Yulan memiliki sekitar 400 pria kuat yang memiliki kekuatan tetua tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengambil peran tetua. Tim pengintai tidak mau mengalihkan perhatiannya dan mengincar orang-orang kuat ini. Haha, kamu memang pantas menjadi kaisar ilahi Luo Feng. Luar biasa. Sebuah tim pengintai elit dihabisi dalam sekejap. Para tetua yang bertanggung jawab atas sistem pertahanan kota Yulan menyadari situasi di seluruh kota dan menemukan konflik di Danlou, di mana tim pengintai elit langsung dibasmi. Ini membuat mereka bersemangat. Tidak mungkin, para pengintai ini terlalu sulit dibunuh. Mereka semua adalah bentuk kehidupan spiritual tingkat rendah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka dapat dengan mudah memburu para tetua, tetapi sulit bagi para tetua untuk membunuh mereka. Mampu memusnahkan tim elit pengintai dalam satu gerakan, kekuatan Kaisar Ilahi Luo Feng seharusnya sebanding dengan Master Istana Wei Yang dan Gai Tao. Jika Kaisar Ilahi Luo Feng punya kekuatan yang cukup, dia seharusnya segera menjadi kepala aula baru. Ya, jika kamu cukup kuat, kamu harus menjadi kepala istana yang baru. Dengan satu kepala istana lagi, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mempertahankan kota. Saya khawatir kekuatannya tidak cukup. Dia mengatur formasi yang besar dan rumit di gedung dan dia dapat melakukan ini dengan mengandalkan keunggulan formasi tersebut. Semuanya tidak perlu berdebat. Penguasa istana Yuan Xiang menyampaikan, sekarang aku sedang diburu oleh tim pengintai dan hanya bisa bersembunyi sementara. Aku tidak bisa pergi ke istana tetua, membuka istana tetua, dan memimpin ujian tetua baru atau penguasa istana baru. Banyak orang tua yang mengerti. Ya. Tim pengintai paling menakutkan yang dipimpin oleh cacing penyihir tingkat batas super telah mencapai gua kediaman Master Istana Gajah Abis, dan Master Istana Gajah Abis telah bersembunyi. Tanpa wewenang dari pembangun kota, mustahil untuk membuka balai tetua, memulai ujian tetua, atau ujian kepala balai. Hanya dengan lulus ujian seseorang dapat menjadi penatua atau kepala balai. Kepala istana, Anda harus berhati-hati dan jangan biarkan para pengintai menemukan Anda. Jika Anda ditemukan, sistem pertahanan kota Yulan akan melemah lagi, dan saya khawatir kita pasti akan kalah. Para tetua tidak dapat lagi menahan pukulan itu. Dari 3 kepala aula, hanya kepala aula Yuan Xiang yang tersisa untuk mendukung istana. Tanpa Master Istana Yuan Xiang, sistem pertahanan kota Yulan akan melemah lagi. Di kota Yulan saat ini, para tetua mengandalkan sistem pertahanan kota Yulan untuk menahan serangan ganas dari dunia luar, sambil mencoba mencari cara untuk mencegat dan membunuh tim yang mengintai.
Tim pengintai juga berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para tetua satu demi satu. Kedua belah pihak bertempur sampai mati. Kepung mereka. Para tetua juga mengirim klon untuk membentuk tim, dan orang-orang kuat di kota yang memiliki kekuatan tetua tetapi tidak memiliki tanggung jawab sebagai tetua juga bergabung. Alasan mereka tidak menjadi tetua adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki klon. Tubuh asli mereka ada di kota dan mereka tidak bisa kehilangannya. Sekelompok tim tingkat veteran, melalui sistem pertahanan kota Yulan, dapat memahami jejak tim yang mengintai dan mencegat serta menangkap mereka terlebih dahulu. Semua tim pengintai sangat cepat. Kedua pihak memiliki kelebihannya masing-masing. Licin sekali. Tim veteran mengepung mereka berkali-kali, tetapi tim pengintai jauh lebih cepat dan dengan mudah melepaskan diri dari mereka. Mereka juga tidak dapat menghindari serangan dari formasi kota Yulan di langit dan hanya bisa melawan. Sekelompok pengintai elit sedang terbang ketika mereka tiba-tiba mendapati pohon-pohon dan tanaman di sekitarnya bergetar dan kabut beracun yang mengerikan menyebar kemana-mana. Saat kabut beracun menyebar, sebagian besar pengintai elit tewas seketika, dan sisanya semuanya keracunan. Sangat mengerikan dan beracun. Itu Penatua Singi. Tim pengintai langsung menebaknya. Saya melihat sebuah pohon besar berdiri tegak, dan ada wajah di batangnya. Pohon-pohon dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan panik mengepung tim yang mengintai. Kalian para penguntit, semuanya pantas mati. Si manusia pohon punya niat membunuh di wajahnya. Manusia pohon ini juga merupakan boneka tetua Singi dan tidak memiliki nafas kehidupan. Jadi tim pengintai itu sama sekali tidak menyadari. Boneka yang kuat bekerja sama dengan formasi yang telah dibentuk sejak lama, menunggu di titik inti kota. Akhirnya, mereka menunggu sekelompok pengintai yang lewat. Di bawah pengaruh gabungan pepohonan dan tanaman serta formasi yang sangat beracun, seluruh kelompok pengintai itu musnah hanya dalam 10 tarikan napas, dan tidak ada satupun yang lolos. Bagus sekali, Tetua Singi. Tim elit pengintai lainnya telah dibasmi. Para tetua lainnya merasa sangat gembira. Sampai saat ini, hanya Luo Feng dan Penatua Singi yang telah menghancurkan seluruh tim pengintai elit. Para penguntit ini terlalu licik. Mereka menghindari para tetua teratas dan berspesialisasi dalam menyerang dan membunuh para tetua yang lemah. Mendengus. Raja pun saat itu sedang berada di dalam gua. Tetua lainnya meninggal, dan semua klon di alam suci 9 sungai juga meninggal. Para tetua teratas Singi sangat merepotkan. Dengan kekuatan Wang, dia secara alami dapat menargetkan para tetua teratas. Tapi itu terlalu tidak efisien. Raja juga memburu beberapa tetua yang lemah. Ketika dia membunuh para tetua yang lemah itu, mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan klon mereka. Klon terkuat Luo Feng segera mengikuti perintah yang diberikan oleh penguasa istana Yuanxiang. Dengan bantuan Bionic Eye of Destruction, ia juga menghindari para pengintai di jalan tanpa komplikasi apapun. Wah! Luo Feng terbang ke dalam gua yang tampaknya biasa saja. Tuan Yuanxiang, saya di sini. Luo Feng dengan cermat mengamati gua biasa ini, tetapi tidak menemukan kehidupan atau sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, tidak jauh dari Luo Feng, sosok master istana Yuanxiang muncul entah dari mana. Luo Feng cukup terkejut karena aku begitu dekat dengannya namun aku tidak memperhatikannya sama sekali. Dalam hal wilayah dan metode rahasia pendeteksian, Luo Feng merasa dirinya sudah sangat hebat. Aku membeli harta karun rahasia dari Darkseid Realm yang bisa menyembunyikan diriku dan lolos dari induksi cacing jantung super terbatas. Kepala istana Yuanxiang berkata dengan sungguh-sungguh, Luo Feng sekarang dalam situasi yang serius. Serangga penyihir super terbatas itu dan sekelompok pemimpin terus-menerus menyerang dan membunuh para tetua. Kamu harus segera menyempurnakan segel pembangunan kota ini. Segel hitam muncul di tangan kepala istana Yuanxiang. Hati Luo Feng terkejut. Membunuh makhluk hunyuan tingkat rendah dapat mengumpulkan pahala. Cukup banyak pahala yang dapat ditukar dengan material kehidupan hunyuan kelas dunia dan sekumpulan mayat makhluk hidup hunyuan tingkat tinggi. Harta karun rahasia, dan harta karun langka, dan seterusnya. Harta karun yang sebanding dengan menara bintang dan mata kehidupan dan kematian juga dapat dipertukarkan. Sejauh pengetahuan Luo Feng, membangun sebuah kota membutuhkan 2 juta jasa yang dapat ditukar dengan kota yang stabil. Pada saat yang sama, pembangun kota juga perlu memenangkan cukup banyak tetua untuk membangun kota bersama-sama. Bahkan jika kita menggunakan harga pembelian paling umum sebesar 10.000 kristal hunyuan untuk 1 pahala pertempuran, 2 juta pahala pertempuran masih akan menelan biaya 20 miliar kristal hunyuan. Terlebih lagi,
sangat sulit untuk memperoleh sejumlah besar jasa militer. Luo Feng merasa segel pembangunan kota ini terlalu panas untuk ditangani. Pembangun kota tidak akan memberikan segel pembangunan kota kepada praktisi lain. Jangan ragu-ragu. Selagi Anda ragu-ragu, beberapa tetua lainnya telah terbunuh. Penguasa istana Yuanxiang mendesak Luo Feng untuk menghancurkan Ri Cheng. Jika kota Yulan dimusnahkan, maka semuanya akan sia-sia. Mendengar ini, Luo Feng segera mengulurkan tangan dan mengambil alih segel hitam itu. Sempurnakan dengan cepat. Tuan istana Yuanxiang mendesak. Luo Feng memegang segel hitam dan mulai memurnikannya. Penguasa istana Yuanxiang merasa lega saat melihat ini, dan merasa seakan-akan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Penguasa istana Yuanxiang menyaksikan Luo Feng menyempurnakan segel pembangunan kota dan berkata, "Luo Feng, aku telah berlatih sepanjang jalan dan bahkan berdiri di puncak alam Sen ke-8. Aku telah mengumpulkan banyak pahala militer dan banyak harta selama bertahun-tahun. Namun setelah jiwaku tercemar, aku hanya punya satu tujuan, yaitu melepaskan diri dari kurungan keinginan spiritualku. Hanya bila pikiran dan kemauan melompat keluar dari sangkar, kita dapat mengabaikan polusi ini. Saya membeli kota Jianyin ini karena saya ingin mengubah hidup dan berlatih kultivasi. Berpikir itu akan membantu pikiran dan kemauan saya. Sejak berdirinya kota Yulan, pikiranku semakin tercemar. Saya bahkan merasa sulit untuk melaksanakan formasi." Penguasa istana Yuanxiang memandang Luo Feng dan berkata, "Tetapi aku juga punya perasaan terhadap kota Yulan. Baru hari ini aku menemukan penerus. Aku yakin kau lebih cocok daripada aku untuk melindungi kota Yulan ini," kata penguasa istana Yuanxiang. "Aku akan terus mengendalikan formasi ini sampai pertempuran di kota Yulan benar-benar berakhir. Kemudian aku akan benar-benar melepaskannya dan semua energiku akan digunakan untuk melawan polusi. Selama kamu masih hidup di jalur kultivasi, masih ada harapan." Luo Feng berkata, "Aku telah berhasil menyempurnakannya." Penguasa istana Yuanxiang memperhatikannya dan menunjukkan kegembiraan. Luo Feng mengangguk pelan. "Setelah menyempurnakan segel pembangunan kota, aku merasa bisa mengerahkan sejumlah besar energi dari seluruh kota Yulan untuk memberkati diriku sendiri. Penguasa kota, penguasa balai, dan para tetua semuanya dapat memobilisasi energi kota, tetapi cara mereka memobilisasinya berbeda dari contoh kota." Kepala balai Yuanxiang berkata, "Lebih dari 90% energiku dihabiskan untuk melawan polusi. Bahkan untuk mempertahankan formasi saja sulit, jadi tentu saja lebih sulit untuk memobilisasi energi kota." Luo Feng tentu saja mempelajari banyak rahasia saat dia memurnikan segel pembangunan kota. "Kamu harus membiasakan diri dengan segel pembangunan kota dan segera membentuk formasimu sendiri," desak Tuan istana Yuanxiang. "Sudah diatur." Luo Feng saat ini sedang dalam kondisi menerima intisari dari 100 bencana, dan kondisinya sangat baik bahkan jika dia sedang memikirkannya. Setelah Luo Feng memurnikan segel pembangunan kota, pikirannya selaras sempurna dengan seluruh kota Yulan. Kota Yulan adalah harta karun rahasia seperti benteng. Harta karun rahasia ini berisi berbagai pola rahasia yang rumit dan membawa berbagai formasi yang kuat. Namun, formasi ini terlalu rumit dan sangat sulit untuk dipahami dan menggunakannya. Formasi bintang adalah salah satu dari sedikit formasi yang dapat digunakan para tetua kota Yulan. Berdengung. Kota Yulan secara alami menyerap kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Energi kota Yulan luar biasa dan luas, dan juga memasok energi bagi banyak praktisi di kota untuk diserap. Sebagai penguasa kota, Luo Feng mampu mengerahkan 1/10 energi di kota untuk keperluannya sendiri, tetapi itu membutuhkan alam yang tinggi dan beban yang berat pada kekuatan mentalnya. Jika itu adalah kaki kepala istana, dia hanya dapat mengerahkan paling banyak 1/2000 energi kota. Jika Anda seorang veteran, Anda dapat memobilisasi paling banyak 1/10.000 energi kota. Tidak mengherankan setiap balai tetua di kota Yulan bertanggung jawab atas kelompok sistem pertahanan. Ratusan sistem pertahanan dapat dikoordinasikan dengan sempurna. Luo Feng menemukan ini ketika dia sedang mengatur formasi. Formasi inti kota Yulan memiliki 1000 lapisan kosong, dan setiap lapisan kosong tidak saling mengganggu. Penguasa kota, penguasa balai, dan para tetua masing-masing hanya memilih satu lapisan kosong dan dapat dengan bebas mengatur formasi. Tidak ada bahan yang dibutuhkan. Selama formasi itu terukir, kota Yulan dapat mengerahkan kekuatan formasi itu dengan sempurna. Karena mereka sendiri yang mengaturnya, setiap tetua dapat menggerakkan formasi dengan sempurna dan mudah, dan Luo Feng juga mengaturnya dengan cepat. Akumulasi dao kehidupan dan kematian, kehidupan dan kehancurannya sudah sangat mendalam, dan dao kehidupan dan kematian bahkan lebih dekat dengan tahap akhir Kaisar Ilahi.
Dengan akumulasi mendalam seperti itu, formasi yang disusun Luo Feng secara alami sangat kuat. Para kepala istana dan tetua di seluruh kota Yulan telah mengatur ratusan formasi. Dan di antara semuanya, formasi kepala istana Yuanxiang benar-benar yang terbaik. Formasinya sekarang bahkan lebih kuat. Luo Feng menyempurnakan segel pembangunan kota. Sebagai penguasa kota, dia tentu saja bisa melihat setiap lapisan formasi. Lagi pula, Master Istana Yuanxiang adalah orang tercerahkan yang telah menguasai 2,5 tingkat Hunyuan. Formasi yang ia atur jauh melampaui formasi para Master Istana Weiyang dan Istana Gai. Namun, penguasa Istana Yuanxiang tidak mampu mengerahkan kekuatan formasi sepenuhnya. Untuk formasi sebesar itu, penguasa Istana Yuanxiang harus mengerahkan setidaknya 10% atau 20% usahanya untuk mengendalikannya. Tetapi pada saat ini, penguasa Istana Yuanxiang hanya dapat mengerahkan sedikit kekuatan formasinya sendiri, dan tidak memiliki keunggulan apapun atas penguasa Istana Weiyang. Bahkan dalam peringkat Kaisar Dewa di kota, penguasa Istana Weiyang menduduki peringkat pertama. Polusiku sudah mencapai batasnya. Para makhluk spiritual tingkat pemimpin dengan asal caotik tingkat rendah itu mungkin bisa merasakan polusi mengerikan yang telah kuderita hanya dengan melihatku dari jauh. Sang penguasa Aula Gajah Abisal mendesah. Sekarang dia seperti orang yang hampir tenggelam, yang bisa tenggelam kapan saja. Dia berusaha keras untuk bertahan. Kepala Istana Wei yang siap memperoleh wewenang pembangun kota. Kelemahannya juga membuat cacing-cacing pengacau pikiran tingkat superbatas yang baru lahir fokus pada kota Yulan, mengira bahwa itu adalah kota yang paling mudah untuk ditembus. Ratusan juta kultivator di kota Yulan, aku telah memilih Luo Feng sebagai penguasa kota untukmu. Dia sedang naik daun dengan cepat dan jauh lebih cocok daripada aku. Penguasa Istana Yuanxiang samar-samar melihat sosok wanita bersisik emas. Kehidupan Hunyuan tingkat tinggi menerobos di depannya, dan polusinya menembus semakin dalam ke setiap bagian pikirannya. Kesenjangan antara kita dan makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi terlalu besar. Penguasa Istana Yuanxiang mendesah dalam diam. Ada 2 tingkat kehidupan antara Kaisar Dewa dan bentuk kehidupan asal caotik tingkat tinggi. Tidak peduli berapa banyak Kaisar Dewa yang ada, bahkan jika jumlahnya 100 juta, 100 miliar, atau bahkan triliunan, mereka semua dapat dihancurkan sampai mati dengan satu tendangan di depan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa makhluk caotik origin tingkat tinggi yang dipenjara di alam sen kegelapan yang tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka dan tidak dapat menularkan polusi apapun, sehingga mereka dapat diamati, dipelajari, dan bahkan dibedah oleh para praktisi. Tetapi jika bentuk kehidupan caotik origin tingkat tinggi tidak dipenjara dan dapat mengerahkan kekuatannya secara normal, itu akan menjadi mimpi buruk setiap Kaisar Dewa. Wajah kepala Istana Yuanxiang tiba-tiba berubah. Dia telah memberikan segel bangunan kota kepada Ming Luo Feng, yang mengurangi kewenangannya. Namun, dia meninggalkan klon yang memiliki wewenang sebagai kepala istana. Dia tidak akan pergi sepenuhnya sampai perang berakhir. Mengandalkan kewenangan kepala istana dan formasi yang dikendalikannya, kepala istana Yuanxiang masih mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam dan luar kota. Kekuatan kehidupan militer tingkat rendah lainnya akan datang. Penguasa Istana Yuanxiang dapat melihatnya. Pasukan besar telah tiba di luar gerbang kota selatan. Gemuruh, kedatangan legiun baru dan berbagai serangan gabungan secara signifikan meningkatkan tekanan pada seluruh kota Yulan. Yuanyan, kamu di sini. Kota Yulan dikelilingi oleh korps kehidupan Hunyuan tingkat rendah dari semua sisi, dan ada 3 aura menakutkan di tengahnya. Aura mengerikan ini tengah memerhatikan dengan saksama makhluk yang baru datang itu. Mengetahui bahwa operasi itu telah diluncurkan lebih awal, saya memimpin setan-setan saya untuk bergegas, dan akhirnya tiba. Sebuah sosok hitam menyerupai jajaran gunung muncul, sosok ini dipenuhi dengan panas tak berujung dan api mengepul dari tubuhnya. Namun, raja lainnya mungkin tidak dapat tiba secepat itu. Peluncuran ini sangat tergesa-gesa, tetapi Ying memimpin klan cacing hati dan klan pemakan jiwa untuk membunuh para tetua di kota itu dengan sekuat tenaga. Perlawanan kota Yulan perlahan-lahan menurun. Jika ini terus berlanjut, saya yakin kota itu akan segera hancur. Sudah lama sejak aku masuk ke kota. Sosok di pegunungan berliku menatap kota Yulan dengan mata berapi-api. 4 raja di luar kota dan sejumlah besar makhluk sumber caotik tingkat rendah semuanya penuh dengan niat membunuh. Mereka semua ingin menghancurkan kota. Jika saatnya tiba, mereka akan membantai para praktisi sepuasnya demi memperoleh evolusi dan kebebasan. 1 pasukan lagi, 1 raja lagi. Penguasa Istana Yuanxiang mengerutkan kening. Tekanannya terlalu besar. Para tetua di kota itu dibunuh satu persatu.
Sejauh ini, 35 tetua telah tewas. Jumlah tetua semakin berkurang, dan serangan di luar kota semakin kuat dan kuat. Penguasa istana Yuanxiang memandang Luo Feng di samping. Bahkan jika Luo Feng ikut bergabung, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pasukan baru ini membutuhkan puluhan tetua untuk membentuk formasi untuk melawan, yang sepenuhnya mengimbangi bantuan yang dibawa oleh Luo Feng. Meskipun para tetua di kota dan beberapa orang kuat tingkat tetua lainnya telah membentuk tim untuk membunuh para pengintai di mana-mana, itu hanya dapat memperlambat kemerosotan situasi. Saya rasa itu tidak akan bertahan selama setengah hari. Penguasa istana Yuanxiang sangat cemas. Dia telah mencoba segala cara yang mungkin, tetapi menurut pertimbangannya, kota Yulan pasti akan dihancurkan. Pada saat ini, ketika Luo Feng sedang menyiapkan formasi, dia juga merasakan bahwa situasi di dalam dan luar kota semakin buruk, dan dia menjadi cemas. Selesai. Akhirnya, Luo Feng benar-benar mengukir formasi kehidupan dan kematian yang kompleks ke dalam lapisan formasi inti kota Yulan.